Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang memberikan begitu banyak nikmat dan karunia pada kita. Tidak terhitung nikmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita, terus suplai nikmat Allah dicurahkan kepada kita semuanya. Dan sepanjang hayat kita, sebelum ajal kita dicabut, maka nikmat itu akan terus tercurah kepada kita semuanya. Karena itu tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambahkan. Tetapi kalau kita kufur, siksa Allah sangat pedih. Ikhwatal iman rahimakumullah, dalam rangka bersyukur kepada Allah itulah pada malam hari ini kita hadir ke tempat ini. Kita pergunakan indera kita. Kita pergunakan akal kita. Kita manfaatkan kesehatan kita untuk kita isi dengan amal-amal saleh. Amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada bekal terbaik kita untuk menghadap kepada Allah kecuali amal saleh. Yatba'ul mayyit thalathah. Yang mengikuti jenazah itu ada 3. Yarji'u ithnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan balik, hanya 1 yang setia menemani kita. Yang akan balik itu adalah ahluhu wa maluh. Keluarganya akan balik ke rumah. Demikian pula dengan hartanya tidak akan ikut bersama dengan kita. Tetapi yang setia menemani kita di dalam kubur nanti adalah amal-amal saleh kita, amal-amal ibadah kita. Karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, kita berharap mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melakukan amal-amal saleh. Amal-amal yang diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah, sehingga kita bisa mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah rahimakumullah, bab yang akan kita bahas pada malam hari ini terkait dengan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kita akan berbicara tentang manusia yang paling utama, manusia paling agung, guru kita, teladan kita semuanya, uswah hasanah, yang sengaja diturunkan dan dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi panutan kita. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kata-kata yang bisa menampung keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkataan, bahkan tulisan manusia, walaupun sudah banyak buku-buku dan tulisan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak pernah terpuaskan untuk terus kita mereguk kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'a'zama an-na'ish ma'a Rasulillah. Betapa agung dan betapa nikmat kalau kita hidup bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kita sekarang ini hidup di masa yang minim figur, minim panutan. Kalau kita mengacu dan merujuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan seolah-olah terpuaskan rasa haus kita, rasa dahaga kita. Kita bisa melihat lembaran demi lembaran dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam nyaris sebagai manusia sempurna. Dari sisi manapun kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat ada teladan di dalamnya. Nabi-nabi yang lain juga menjadi teladan bagi kita, juga memiliki keutamaan, tetapi hanya dalam beberapa aspek. Dalam aspek tertentu. Kalau kita melihat misalnya Nabi Isa alaihi salam, maka kita akan mengetahui keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Isa alaihi salam dalam kehidupan beliau yang zuhud, dalam ibadah beliau. Tetapi beliau sebagai seorang ayah, tidak bisa kita menemukan teladan di sana karena beliau tidak punya anak. Beliau sebagai seorang suami, tidak bisa kita menemukan keteladanan sebagai seorang suami karena beliau tidak menikah. Demikian pula dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman alaihi salam, kalau kita membuka lembaran kehidupan Nabi Sulaiman alaihi salam, maka barangkali kita akan menemukan keteladanan sebagai seorang penguasa, seorang yang memiliki kekayaan, memiliki harta yang berlimpah, memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada manusia lainnya. Tetapi sebagai seorang hamba, manusia biasa, rakyat jelata, dia tidak menemukan keteladanan itu pada diri Nabi Sulaiman alaihi salam. Demikian pula dengan Nabi Yahya dan nabi-nabi yang lainnya. Tetapi kalau kita melihat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan keteladanan yang luar biasa. Kita mau lihat dari sisi apa? Ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, teladan bagi kita semuanya. Kalau kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, maka kita akan mendapatkan satu contoh yang ideal dalam kehidupan kita. Satu contoh yang akan mendatangkan keselamatan, mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini, tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, tentu kita tidak akan membahas semuanya tentang Rasulullah. Tidak akan cukup waktu kita. Jangankan kita, mereka yang sudah menulis berjilid-jilid buku tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah selesai dan tidak pernah tamat. Terus ada lagi buku yang lain yang membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat pada beberapa sisi saja, yang mudah-mudahan sisi-sisi yang kita bahas ini bisa menjadi satu cermin bagi kita, menjadi satu contoh bagi kita, dan menjadi satu pegangan bagi kita semuanya, agar kita tidak hanya pandai mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Tetapi bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita mengamalkan, bagaimana kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau dalam kehidupan kita. Mentransfer apa yang beliau contohkan, kita transfer dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi tugas kita pada saat ini. Ikhwatal iman rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memancarkan berbagai keutamaan. Yang pertama, kalau kita melihat apa yang istimewa dari kehidupan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, maka yang istimewa dari kehidupan beliau yang pertama sekali adalah bagaimana beliau menampilkan kehidupan sebagai seorang manusia Rabbani. Manusia Rabbani. Manusia yang terus bersambung kuat hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang mempunyai hubungan kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Rabbnya. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul Rasulullah berada di bumi, tetapi kalbu beliau terus bersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi satu contoh bagi kita semuanya, bahwa walaupun kita berada di dunia, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh lupa bahwa kita adalah ibadullah, ibadur rahman. Kita diutus ke dunia, diciptakan oleh Allah di dunia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita dihadirkan ke dunia adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk melakukan amal-amal saleh. Untuk menjadi khalifatullah fil ard. Sehingga tidak boleh kita memutuskan hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perkuat hubungan kita dengan Allah sebagaimana itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kehidupan Rabbaniyah beliau sangat nyata. Sangat terlihat. Kalau kita melihat ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga betul zikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam kehidupan beliau, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas, memulai aktivitas, mengakhiri aktivitas beliau dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faham betul bahwa diri kita lemah. Diri kita butuh kepada Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kita semuanya fakir, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Sebagaimana ayat pertama yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Mahmud Saltut ketika menafsirkan ayat ini ayat bukan dibatasi hanya pada saat kita membaca. Sebab ketika wahyu pertama itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lembaran yang dibawa oleh malaikat Jibril. Tidak ada kitab yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi membaca yang dimaksud di sini adalah bahwa lakukan aktivitas kita. Jadikan setiap gerak kita itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita putuskan hubungan kita dengan Allah dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai perbuatan kita, dalam berbagai amal kita. Selalu kita sertakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar kita ini semua membutuhkan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang menonjol dari diri beliau. Beliau selalu memulai aktivitasnya dengan ucapan minimal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Setiap Rasulullah akan melakukan aktivitas, masuk rumah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari rumah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bangun dari tidur, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika akan tidur, zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan makan, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika selesai makan, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Masuk ke kamar kecil, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari kamar kecil, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika akan melakukan hubungan dengan istrinya, beliau ingat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzakiran yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu tidak hanya ada pada ayat, tetapi langsung dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca zikir dalam setiap kesempatan. Disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fi kulli ahyanih. Dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan Rasulullah tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu yang pertama diingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kehidupan rabbani. Ini yang membedakan antara seorang muslim dengan orang yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim kenal kepada Allah, tahu siapa Tuhannya, tahu apa yang harus dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang ditunjukkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sampai ada seorang mengatakan, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam kamar kecil, kemudian keluar dari kamar kecil, apa yang dibaca oleh Rasulullah? Ghufranak ya Allah, ghufranak, ghufranak. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghufranak? Meminta ampunan kepada Allah, astaghfirullah. Ya. Ada seorang ulama mengatakan seolah-olah bersalah karena ketika di kamar kecil tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau mengatakan ghufranak ya Allah. Ini sensitivitas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berzikir dalam keadaan tertentu, dalam setiap keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terus bersambung kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau biasa membaca istighfar. Kita tahu semuanya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar setiap hari 100 kali. Dalam riwayat yang lain 70 kali. Bahkan ada satu riwayat yang menegaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar dalam satu majlis. Sekali duduk Rasulullah membaca 100 kali. Ada seorang sahabat yang menghitung yang dibaca oleh Rasulullah, istighfar yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis 100 kali Rasulullah membaca istighfar. Biasa. Ketika Rasulullah memberikan pesan kepada sahabat, la yazalu lisanuka ratiban bi dzikrillah. Hendaknya lidahmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada masa sekarang ini kita butuh zikir kepada Allah. Banyak orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lalai dengan gemerlap kehidupan dunia, dengan tipu daya dunia, dengan fitnahnya dunia. Banyak orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terus ingat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hayah ar-rabbaniyah. Ini kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan yang selalu dekat dengan Allah. Dengan zikir, beliau banyak sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam bentuk yang lain di antaranya dengan salat-salat yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah melaksanakan salat? Kita tahu tidak hanya salat 5 waktu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah melakukan salat dalam bentuk yang luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum." Wahai manusia, salatlah kalian di rumah kalian. Fa inna afdalas salat salatul mar'u fi baitih. Salatul mar'i fi baitih. Sesungguhnya sebaik-baik salat adalah salat seseorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat yang wajib, salat fardu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Di rumah Rasulullah melaksanakan salat. Ketika bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap tidak melupakan salat. Seringkali Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mengerjakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah sampai meminta izin kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Dharini ata'abbad li Rabbi." Izinkan aku untuk melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kehidupan rabbani yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, hatta tawarramat qadamah,
sampai kedua kaki beliau bengkak karena banyaknya bacaan, panjangnya bacaan salat yang beliau baca dalam rakaat salat beliau. Ini ikhwafillah rahimakumullah, al-hayah ar-rabbaniyah. Kita membutuhkan ini pada saat sekarang ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dengan salat yang panjang. Beliau menikmati salatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, menikmati munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza hazabahu amrun shalla. Kalau ada persoalan, Rasulullah tidak punya solusi yang lain kecuali melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah yang datang kepada Rasulullah, tidak ada yang bisa mengobati kegelisahan Rasulullah kecuali melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Bilal, "Arihna biha ya Bilal." Biarkan aku mendapatkan kelapangan, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan ketenangan dengan apa? Biha, dengan salat. Beliau melaksanakan salat. Dan ketika beliau melaksanakan salat, ada ketenangan yang beliau rasakan. Wa ju'ilat qurratu aini fi salah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merasakan nikmat kalau sudah salat. Rasulullah mendapatkan ketenangan kalau sudah salat. Menghadap kepada Allah, mengadukan apa yang ada di dalam hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada persoalan, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kehidupan rabbani. Jadi kalau kita mau melihat, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita contoh? Kehidupan rabbaniyah beliau. Itu menonjol pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita berbicara yang lain tentang Rasulullah. Boleh kita berbicara tentang keutamaan Rasulullah yang lain, tapi jangan lupa, inilah yang paling menonjol dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau melaksanakan salat. Bagaimana beliau menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau merasa nikmat manakala berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an Al-Karim sebagai kalamullah. Kalau kita baca Al-Qur'an, seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyid Qutb dalam kitab Ma'alim fi Tariq, beliau mengatakan bahwa nikmatnya berinteraksi dengan Al-Quran adalah nikmat yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang pernah mengecapnya. Kita tidak pernah bisa merasakan nikmatnya susu kecuali kalau kita sudah minum. Kalau kita ingin tahu nikmatnya bersama dengan Al-Quran, al-hayah fi dhilalil Quran, maka harus kita mengecap, berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Sampai para sahabat itu berlomba-lomba. Ada seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Umar, dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menikmati Al-Quran." Bagaimana caranya? Bagaimana caranya dia menikmati Al-Quran? Dia ingin menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang cepat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Boleh kau khatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan." Ya Rasulullah, bisa lebih cepat dari itu? Boleh kau khatamkan dalam 20 hari? Ya Rasulullah, boleh lebih cepat daripada itu? Nawar lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh dalam waktu 10 hari. Ya Rasulullah, saya masih muda. Izinkan saya menikmati masa muda saya dengan baca Al-Quran. Bisakah lebih cepat daripada itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam 1 minggu kau boleh khatamkan Al-Quran. Sampai akhirnya dalam 3 hari. Tidak boleh kurang daripada itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, ikhwatal iman, kalau tidak beliau membaca Al-Quran, kadang beliau menyuruh sahabat untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Beliau biasa memanggil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang bacaannya bagus. Beliau mengatakan kepada Abdullah, "Ya Ibn Mas'ud, iqra' alayya Al-Quran." Bacakan Al-Quran untukku. Senang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aqra'u alayka wa alayka unzil?" Apa aku pantas membaca Al-Quran untukmu sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu, wahai Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Inni uridu an asma' min ghairi. Aku ingin mendengar dari orang lain. Bagaimana bacaan Al-Quran itu dibaca oleh orang lain. Rasulullah menyimak betul. Dan tidak seperti kita. Kita lihat bagaimana riqqah, kehalusan jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dengan penuh perhatian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Suruh dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik, diam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyimak. Sampai kemudian ketika sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, sampai pada ayat ini Rasulullah mengatakan hasbuk sudah cukup. Kata Rasulullah. Dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, ternyata Rasulullah meneteskan air mata. Begitu interaksi. Al-hayah ar-rabbaniyah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang yang punya hubungan kuat dengan Allah, ini adalah nikmat ikhwatul iman. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya. Walaupun kita berada di dunia, kita punya hubungan dengan Allah. Hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kalau kita semuanya tetap bisa ingat kepada Allah dalam setiap keadaan kita. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, yang kedua yang menonjol dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah zuhudnya beliau. Zuhudnya beliau. Bagaimana beliau menjadi manusia yang zuhud. Ikhwafillah rahimakumullah, kita tahu kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau seorang nabi, walaupun beliau seorang pemimpin, walaupun beliau seorang yang diberikan begitu banyak kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan harta. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi manusia yang hubbud dunia, yang cinta kepada dunia. Bukan berarti Rasulullah menjauhi dunia, tidak. Karena dunia adalah sesuatu yang melekat pada kita semuanya. Tidak boleh ada seorang manusia yang kemudian menjauhi dunia. Nah, dunia itu bukan untuk dijauhi. Dunia itu bukan untuk kita singkirkan dari kehidupan kita. Karena secara fitrah kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya." Allah Subhanahu wa taala sudah hiaskan dalam diri kita masing-masing. Setiap manusia yang normal pasti dia cinta kepada wanita. Dia cinta kepada harta. Dia cinta kepada binatang, ternak. Dia cinta kepada ladangnya. Dia cinta kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, dan itu lumrah. Manusiawi. Allah Subhanahu wa taala yang menghiaskan itu kepada diri kita semuanya. Allah yang memberikan kecintaan kepada dunia. Tetapi cintanya kita kepada dunia tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ingin menjadi orang yang paling kaya, Rasulullah sangat mudah menjadi orang yang paling kaya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita ketahui, ikhwatal iman rahimakumullah, dalam setiap peperangan beliau mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Dan al-khumus seperlimanya itu adalah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan betapa banyak ghanimah yang didapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya orang-orang kafir kalau sudah berperang mereka bawa hartanya, mereka bawa emasnya, mereka bawa kekayaannya, sehingga ketika mereka kalah kekayaan itu secara otomatis pindah kepada umat Islam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bagian daripada itu. Kalau Rasulullah mau mengumpulkan harta sudah banyak. Bahkan ada yang mengatakan dalam perang Badar saja Rasulullah bisa mendapatkan harta yang berlimpah. Tetapi apakah hal ini kemudian melenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak sama sekali. Apakah hal ini membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta kepada dunia sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menempatkan dunia. Dunia ada di tangan, bukan dimasukkan ke dalam hati. Dunia ada di tangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan khud, kita ambil.
Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'ti, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada dalam kehidupan Rasulullah satu ambisi untuk menumpuk-numpuk dunia. Tidak ada ambisi dalam kehidupan Rasulullah untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hadir ke dunia untuk mengumpulkan harta. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik kepada umat bagaimana menempatkan harta itu dengan benar. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, dalam satu doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi banyak di antara umat ini yang salah dalam memahami hadis ini. Dianggapnya Rasulullah minta miskin, hidup dalam kondisi miskin, mati dalam kondisi miskin, dikumpulkan bersama dengan orang-orang miskin. Sehingga banyak orang yang kemudian sudah nggak perlu dengan dunia, kita jadi orang miskin saja, tidak mau bekerja, tidak mau mencari kekayaan dan seterusnya. Ini adalah kesalahan fatal dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud dengan miskinan di sini bukan menjadi orang miskin, tetapi dimaksudkan dia berasal dari kata maskanah, yaitu at-tawadhu. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk menjadi orang yang tawadhu. Jadi miskinan maksudnya Allahumma ahyini miskinan, Allahumma ahyini mutawadhi'an. Menjadi orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam kondisi tawadhu, mati dalam kondisi tawadhu, dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang tawadhu. Sebab kalau tidak ini bertentangan dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam harus menjadi kaya. Harus dia ambil pundi-pundi harta yang ada di dunia ini. Harus ada di tangan umat Islam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ni'mal mal as-salih lirrajuli salih. Sebaik-baik harta itu yang ada di tangan orang saleh. Kalau dia berada di tangan orang saleh, dia akan bermanfaat. Dia akan menjadi sarana kebaikan. Dia akan menjadi alat untuk berjihad, berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada di tangan orang yang rusak, di tangan orang yang jauh dari Allah, justru akan menjadi sarana maksiat. Sarana yang membuat orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berpikir, ikhwatal iman rahimakumullah, sekarang ini kita umat Islam ini tidak punya media televisi. Sekarang siapa yang punya media televisi? Kebanyakan adalah mereka. Dan apa program-program yang ada di televisi yang kita lihat setiap hari? Meracuni umat dengan berbagai acara-acara yang membuat orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan seandainya umat Islam dengan kekayaannya, dengan modalnya bisa membuat satu saluran televisi dan menghadirkan acara-acara dakwah yang bermanfaat untuk umat, betapa besar pahala yang akan dia dapatkan. Jadi ini adalah harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam betul beliau mendapatkan harta, tetapi setiap kali beliau mendapatkan harta, beliau berikan untuk manfaat umat Islam, sebab khairun nas anfa'uhum linnas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat, kalau kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia bukan menjadi tujuan utama kita berada di dunia, tetapi kita menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah ketika mengingatkan Qarun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala lewat masyarakat yang hidup bersama dengan Qarun ketika itu? Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tidak disebutkan kepada Qarun, kamu tinggalkan dunia. Sudah kamu biarkan itu dunia. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lewat umatnya mengingatkan kepada Qarun, cari dengan karunia yang diberikan oleh Allah negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya.
Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Artinya apa? Dunia yang kita miliki, harta yang kita miliki, semua sarana yang kita miliki di dunia ini harus menjadi kendaraan kita untuk meraih tujuan kita nanti di akhirat. Karena tujuan kita bukan di dunia, tujuan kita di akhirat. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah hidup dalam kondisi sederhana. Bukan apa-apa, ingin mengajarkan kepada umat. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Jadikan dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Lah, dilarang. Ya, tidak boleh dengan cara yang haram. Dengan cara yang tidak dibenarkan. Kita mengambil dunia, tidak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat ini, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, neraka yang akan menjadi tempatnya. Rasulullah mengajarkan umat ini untuk menjaga dirinya dari barang-barang yang haram. Tidak boleh mengambil yang haram. Tidak boleh mengambil yang bukan miliknya dan seterusnya. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sungguh indah ada seorang wanita salihah yang ketika dia mengantarkan suaminya bekerja, dia katakan kepada suaminya, wahai suamiku, silahkan engkau bekerja, cari rizki Allah subhanahu wa ta'ala, cuma tolong jangan kamu cari yang haram. Sebab kami ini, istrimu dan anak-anakmu masih tahan dengan lapar. Tapi kami tidak bisa menahan panasnya api neraka. Ini luar biasa, istri yang salihah. Karena itu, ini yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Dalam keluarga kita, cari dunia, tapi dunia bukan segala-galanya. Dunia harus menjadi kendaraan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, itu yang harus kita lakukan. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sengaja tidak memberikan kekayaan, harta yang berlimpah kepada anak istrinya. Ada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meminta kekayaan. Dia ingin hidup seperti wanita-wanita yang lainnya, para istri yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menerima aduan dari istri beliau. Ketika mereka mengadu, ketika mereka meminta hal yang semacam itu, kemudian turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ini luar biasa, ikhwafillah. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat tersebut. Katakan ya Muhammad kepada mereka, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, katakan kepada istrimu, kalau kalian wahai para istriku menginginkan kehidupan dunia, gemerlapnya dunia, perhiasan dunia, fata'alai umatti'kunna, mari aku akan berikan kepadamu apa yang menjadi nikmat buat kamu, wa usarrihkunna, tetapi aku ceraikan kalian. Artinya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kehidupan gemerlap semacam itu. Bukan kehidupan yang terus dipenuhi dengan nikmat-nikmat duniawi, tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para istrinya bahwa harus hidup dalam kondisi bahwa orientasi kita bukan di dunia, orientasi kita adalah di akhirat, mendapatkan kebahagiaan di dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu makanannya Rasulullah, kalau kita lihat apa makanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah makannya sederhana. Rasul sallallahu alaihi wasallam memakan apa yang diberikan oleh istrinya. Tidak mencari-cari, tidak takalluf. Tidak sulit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dimakan, tidak ada, Rasulullah bersabar. Kita sering mendengar dalam riwayat bagaimana Rasulullah sampai menahan lapar. Beliau sampai menyelipkan batu karena saking laparnya. Lapar yang diderita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertahan dengan kehidupan yang semacam itu. Dan tidak gusar dengan kehidupan begitu. Itu biasa dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh ponakannya, "Apa yang kau makan? Kami tidak melihat ada asap yang mengebul dari dapur
bibinya. Kemudian dia bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, disebutkan sampai 2 bulan tidak ngebul itu dapur. Ketika ditanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, makanan kami adalah 2. Innama humal aswadan. Hanya 2 barang hitam, yaitu at-tamar, kurma, ya, dan al-ma, dan air. Karena air yang ada di sumur-sumur Madinah ketika itu ada agak kehitam-hitaman. Itu yang menjadi makanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sederhana, makanan Rasulullah sederhana. Pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sederhana. Sampai-sampai Umar bin Khattab menangis melihat apa yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur dalam tempat yang sederhana. Ini adalah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, zuhud. Mengajarkan kepada umat ini untuk bisa menempatkan dunia dengan baik. Bisa menempatkan dunia bukan menjadi tujuan utama kita, tetapi dunia adalah sarana kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua adalah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang zuhud. Kehidupan yang ketiga adalah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diwarnai dan dihiasi dengan akhlak mulia. Manusia yang paling berakhlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala sendiri mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau betul-betul berada di atas akhlak yang agung. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat akhlaknya Rasulullah, tidak ada di antara kita yang tidak mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat mulia. Bahkan beliau sendiri mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi kalau di satu sisi kita melihat kehidupan rabbaniyah Rasulullah, kemudian kita melihat zuhudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pada sisi yang lain kita melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ingin menjauh gitu ya, berbicara tentang hal yang sangat jauh tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin membatasi dalam kehidupan keluarga beliau. Kita ingin lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada keluarga beliau. Luar biasa ikhwatal iman. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlak yang mulia kepada istri beliau, kepada anak beliau, kepada cucu beliau, kepada pembantu beliau. Dan ini ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang luar biasa. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat mengatakan bahwa inna man ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling dekat kedudukannya nanti di yaumil qiyamah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berakhlak. Kita disuruh untuk beribadah dengan benar. Ya, Rasulullah mencontohkan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seringkali yang dilupakan oleh umat ini bagaimana menunjukkan akhlak yang mulia. Bagaimana menunjukkan perilaku yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan itu kepada keluarga. Ikhwatal iman, kita bisa membayangkan kalau kita di dalam keluarga menampilkan akhlak yang bagus kepada keluarga kita dan kemudian akhlak yang bagus itu ditiru oleh keluarga kita, kira-kira keluarga semacam apa yang akan kita dapatkan? Pasti keluarga yang akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha misalnya, itu luar biasa. Dan beliau sendiri yang mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian bukan semata-mata yang banyak salatnya, bukan semata-mata yang banyak ibadahnya, bukan semata-mata yang banyak infaknya, tetapi Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian di antara ukurannya adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku, kepada istriku. Ini contoh yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab, akhlak, perilaku yang
dimunculkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentak keluarganya. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kata cacian kepada keluarganya, kepada orang lain. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau memanggil keluarganya dengan panggilan yang sangat istimewa. Ya Humaira, ya Aish. Itu panggilan yang menyenangkan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sering tersenyum. Ma ra'aitu ahadan akthar tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat ada orang yang paling banyak senyumnya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sendiri yang mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan baik, dengan kata-kata yang terpilih, dengan kata-kata yang bagus, sebab Rasulullah mengatakan al-kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan adalah sedekah. Kita lihat bagaimana Rasulullah memilih kata-kata yang harus diucapkan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu keluarganya, kana fi mihnati ahli. Pekerjaan rumah tangga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri beliau yang lainnya dibantu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak menambah beban, tidak menambah pekerjaan, tapi Rasulullah yang membantu pekerjaan mereka. Rasulullah yang menggiling gandum. Kalau ada pakaian yang robek, Rasulullah sendiri yang menambal dan seterusnya. Ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana fi mihnati ahli. Selalu Rasulullah berusaha untuk membantu, berusaha untuk memberikan yang terbaik, berusaha untuk berkata-kata yang baik dan seterusnya. Ini yang ditampilkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sementara pada saat sekarang ini kita banyak melihat para suami yang tidak memperhatikan istrinya, tidak bisa mengeluarkan ucapan-ucapan yang indah, yang lembut kepada istrinya, tidak bisa menyenangkan istrinya dan seterusnya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menyenangkan istrinya. Kedatangan Rasulullah selalu dinanti-nantikan oleh istri beliau. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita contoh dan kita tiru. Akhlaknya Rasulullah terutama di tengah-tengah keluarga kepada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga demikian kepada anak beliau. Kita tahu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada Fatimah radhiyallahu anha. Memang luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memperlakukan Fatimah hatta sampai dia dewasa, sampai menikah sekalipun selalu Sayyidah Fatimah diperlakukan istimewa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu Rasulullah kalau sudah Fatimah datang, sampai Rasulullah kadang melepaskan selendangnya, dihamparkan agar Fatimah duduk di atas selendang tersebut. Bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada anaknya. Anak dihormati oleh Rasulullah, diperlakukan dengan baik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikecup Fatimah, dicium Fatimah, sampai ketika akan meninggal dunia Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat melakukan sesuatu yang terus dikenang oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ketika akan meninggal dunia Rasulullah membisikkan sesuatu. Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah membisikkan lagi, kemudian Fatimah tersenyum. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah? Para istri Rasulullah bertanya-tanya apa yang dibisikkan kepada Fatimah. Sesudah Rasulullah meninggal, mereka bertanya kepada Fatimah, apa sih sebetulnya yang dibisikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, pertama beliau mengatakan kepadaku, membisikkan kepadaku bahwa sudah ada tanda-tanda sebentar lagi Rasulullah akan meninggalkan dunia. Ketika mendengar hal itu, Fatimah tidak kuasa menahan tangisnya, beliau menangis. Kemudian Fatimah dibisiki lagi, diberikan kabar gembira bahwa engkau Fatimah akan menjadi orang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah tersenyum, Sayyidah Fatimah tersenyum bahagia mendengar kabar berita gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah bercengkrama biasa dengan anak-anak beliau. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau bangun di waktu malam melakukan salat tahajud, beliau tidak lupa kemudian menghampiri pintu kamar Fatimah radhiyallahu anha, mengetuk pintunya, ya Fatimah, ya Ali, kum, bangun salat malam. Ini perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam
kepada Fatimah radhiyallahu anha. Demikian pula kepada cucu beliau. Kita masih ingat bagaimana Rasulullah kalau salat, kemudian ada cucunya datang ketika beliau sedang sujud, cucunya kadang-kadang naik di atas punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah membiarkan berlama-lama Rasulullah melakukan sujud itu agar sang cucu menikmati duduk di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu biasa. Tidak dimarahi oleh Rasulullah. Tidak kemudian diperlakukan dengan kasar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta kepada khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu an, yang 10 tahun bekerja melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pengakuan Anas bin Malik radhiyallahu an? Kata Anas bin Malik, wallahi selama aku bersama dengan Rasulullah 10 tahun bersama dengan Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah memukul. Bahkan aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menghardik dan bertanya dengan pertanyaan yang tidak menyenangkan. Tidak pernah Rasulullah mengatakan kepada sesuatu yang tidak dikerjakan, lima lam taf'al hadha, lima fa'alta kadha dan kadha. Tidak pernah ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau melakukan ini, kenapa engkau tidak melakukan itu. Hatta ucapan yang semacam itu tidak keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ini ikhwat fillah rahimakumullah, al-akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak orang yang kemudian takjub dengan Rasulullah, kagum dengan Rasulullah, tertarik dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam tidak lain karena melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan ikhwatal iman rahimakumullah, kita dalam suasana masih memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam nuansa yang lain kita ingin menarik dan menyerap sebanyak-banyaknya uswah hasanah yang beliau berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa sedikit demi sedikit mendekatkan kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya semakin mencintai Rasulullah, semakin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bisa mencontoh, menjadikan Rasulullah sebagai uswah dalam segala kehidupan kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Barangkali bisa diteruskan dengan tanya jawab barangkali ya. Bisa kita teruskan dengan tanya jawab. Terima kasih, saya sudahi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan kita telah mendengarkan bagaimana agungnya pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin apa yang telah disampaikan oleh beliau masih ada beberapa hal-hal yang kita belum jelas ya. Ada waktu untuk tanya jawab. Saya buka untuk tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Tolong pertanyaannya jangan menyimpang ke hal-hal yang lain ya. Jadi masalah pribadi Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada pertanyaan dari apa yang tadi disampaikan, paling tidak kita punya cermin. Nampaknya cerminnya ini untuk saya sangat jelek. Artinya kalau dibandingkan dengan apa yang Rasulullah tadi disampaikan oleh, meskipun itu sebagian kecil, yang lain pasti lebih banyak, yang lebih bagus. Pertanyaannya bagaimana caranya ini dalam pekerjaan, Ustadz. Ini hampir setiap hari kami ini untuk berkata-kata yang halus misalnya, untuk berkata-kata yang baik, ini nampaknya sulit kami lakukan. Ini pribadi saya. Satu contoh, kita sudah ada janji dengan pihak lain untuk menyelesaikan satu pekerjaan, karena kita ada staff ya. Nah, kata-kata halus mulai dari awal, kapan harus dikerjakan, kapan harus diselesaikan,
Ini kita bicarakan dengan baik. Tapi ini tidak segera selesai dengan baik. Ini insya Allah baru 2-3 hari yang lalu kami sampaikan, kalau malam ini tidak kamu selesaikan, kamu tidak boleh pulang. Saya akan tunggu sampai selesainya pekerjaan. Akhirnya pekerjaannya selesai, Ustaz. Ini bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan, kita menyampaikan sesuatu ini dengan baik. Cuman mereka nanggapnya seakan-akan kurang serius. Tapi kalau ditekan, ini jadinya jadi selesai. Nah pertanyaannya, saya harus pilih mana? Karena ini ada hubungan pekerjaan dengan orang lain. Pada saat kami tekan, dia selesai. Tapi pada saat kami sampaikan dengan bahasa yang lemah lembut, ini dia kecenderungannya untuk meninggalkan. Mohon maaf untuk bisa dijelaskan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, bahwa kita sadar bahwa kita jauh dari kehidupan yang demikian istimewa yang ditampilkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sadar bahwa kita tidak seberapa dibandingkan dengan kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita malu kalau membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan beliau, karena sangat jauh antara langit dan bumi. Tapi walaupun demikian kita tidak boleh putus asa, karena putus asa itu bukan sifat dari orang beriman. Kita harus punya optimisme bahwa kita bisa melakukan itu dengan izin Allah, dengan taufik dan hidayah dari Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, insya Allah kita bisa untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak mendekati, kita berusaha untuk melakukan itu, sehingga tidak boleh ada kata putus asa. La taqnatu min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah. Itu ucapan-ucapan Al-Quran yang memberikan motivasi kepada kita bahwa kita tidak boleh putus asa untuk terus memperbaiki diri kita. Seburuk apapun kita, tetap ada jalan untuk memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang punya keistimewaan. Beliau selalu bersikap baik kepada orang. Beliau menunjukkan rahmatnya. Beliau menunjukkan satu budi pekerti yang baik. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dengan rahmat yang diturunkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut kepada mereka, bersikap baik kepada mereka. Dan kita tahu ikhwatal iman, Rasulullah itu diutus kepada satu kaum, kepada satu masyarakat yang secara ukuran rata-rata ini masyarakat yang tidak beradab, masyarakat jahiliyah. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada masyarakat jahiliyah? Ini paling rusaknya masyarakat ketika itu ya ada di sana. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan yang tidak pernah terlintas dalam pandangan manusia, beribadah kepada patung, berhala dan seterusnya. Mereka ada yang menguburkan anak dan seterusnya. Khamar menjadi kebiasaan mereka, judi dan seterusnya. Kata-kata kasar antara mereka itu biasa dilakukan. Rasulullah diutus ke tengah masyarakat yang semacam itu. Tapi luar biasa dengan Al-Quran dan dengan akhlak beliau, dengan sunnah-sunnah yang beliau tampilkan, beliau berhasil merubah karakter masyarakat yang keras, yang kasar, yang tidak punya etika, yang tidak punya adab dan seterusnya, dirubah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, minadh-dhulumat ila nur, dari gelap yang pekat kepada cahaya, dari masyarakat jahiliyah kepada masyarakat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jauh perubahan yang terjadi di antara masyarakat ketika itu. Umar bin Khattab yang tadinya keras kasar, ketika dia bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam berubah. Tadinya Umar bin Khattab, kita tahu kehidupannya dalam berbagai riwayat. Bagaimana kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tetapi ketika masuk Islam punya kepekaan yang luar biasa. Jangankan kepada manusia,
hatta kepada hewan. Sampai beliau mengatakan seandainya ada hewan yang tergelincir di jalanan di sana, maka Umar bin Khattab nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa enggak dibaguskan itu jalan, buat hewan itu berjalan wahai Umar. Ini sampai kepada binatang punya kepekaan. Apa yang membuat perubahan semacam itu? Tidak lain adalah Al-Quran dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Rasulullah mengajarkan hal yang semacam itu. Tetapi ada satu poin yang sangat penting, bahwa bukan berarti kita tidak boleh tegas gitu. Kita harus tegas ketika melihat ada kemungkaran di sekitar kita. Ketika ada satu kesalahan, kita tidak boleh mendiamkan. Lunak bukan berarti kemudian toleran terhadap adanya kemungkaran. Lah, ini sesuatu yang harus dibedakan. Rasulullah tegas manakala ada rambu-rambu Allah yang kemudian dilanggar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas meluruskan. Tapi dengan cara-cara yang tepat, tidak melampaui batas, tetap terukur, tetap terkontrol, terkendali. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin memberikan contoh di antaranya ketika orang yang paling beliau cintai. Kita baru saja bicara tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang paling beliau cintai. Betapa sayangnya beliau kepada Sayyidah Aisyah. Tetapi manakala Sayyidah Aisyah melakukan satu kesalahan yang fatal. Apa kesalahannya? Di antaranya pernah satu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang istri Rasulullah yang lain, Sofiyah. Mengatakan hasbuka min Sofiyah kada wa kada. Sofiyah itu gini ya Rasulullah. Mengucapkan hal yang tidak baik tentang Sofiyah. Rasulullah langsung marah luar biasa. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling dicintai, justru karena cintanya Rasulullah tidak ingin istrinya melakukan hal yang semacam itu. Kita berkumpul tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Karena itu setiap kali ada kemungkaran di tengah-tengah keluarga, jangan dibiarkan, luruskan cepat, perbaiki dengan cepat. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lafasadat. Engkau telah melakukan satu atau mengeluarkan satu ungkapan yang ungkapan itu seandainya dicampur dengan air laut, maka air laut tersebut akan rusak. Jangan kau ucapkan ucapan yang semacam itu. Langsung tegas Rasulullah melakukan itu. Jadi kita ini diajarkan oleh Rasulullah, bahkan dalam hadis yang lain, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, kalau tidak bisa fabilisani, dengan lisan kita luruskan itu. Kalau ada kemungkaran, ada kesalahan, orang yang tidak menepati janji, luruskan, jangan dibiarkan, sebab akan menjadi kebiasaan itu. Harus ditegur, tapi tegurnya dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Merubah kemungkaran jangan sampai melahirkan kemungkaran yang lain, tapi harus tetap kemungkaran itu harus melahirkan kebaikan, dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tegas penting ya, pada saatnya kita harus tegas ya, tapi tetap tidak keluar dari rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran kasir Ustaz, jazakallah khair waktunya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu banyak Ustadz memberikan banyak contoh-contoh kehidupan Rasulullah yang harus kita meneladani, mengikuti. Dan di sini mungkin yang saya akan tanyakan kepada Ustadz, dua hal yang sering Rasulullah lakukan. Yang pertama adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Mungkin zikir ini adalah kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, tapi pada kenyataannya mungkin sulit atau lupa atau malas atau bagaimana. Itu pada kenyataannya banyak orang yang tidak berzikir. Padahal Rasulullah setiap saat
selalu berzikir. Nah, saya minta tolong kepada Ustadz untuk memberikan satu tip atau suatu cara, bagaimana caranya kita supaya bisa mencontoh seperti Rasulullah. Minimal selalu berzikir di setiap waktu. Ya, di mana yang yang sering terjadi, mohon maaf, kita bangun tidur mikir kerjaan, mikiri masalah, mikiri besok mau makan apa, besok mau kerja apa, bagaimana bayar utang, sholatnya juga seperti itu. Nah, ini di zaman sekarang banyak itu terjadi, Ustadz. Nah, mungkin Ustadz punya cara, punya tip. Contohnya seperti halnya mungkin di mobil kita sering melakukan radio-radio atau kaset tentang zikrillah, terus kita juga sering misalkan bawa tasbih gitu, Ustadz ya. Tasbih, di mana dengan bawa tasbih itu mungkin pada saat kita lupa kita ingat, akhirnya berzikir lagi. Tapi ada ulama juga menyebutkan kalau tasbih itu juga bid'ah. Jadi mungkin Ustadz bisa memberikan satu cara, satu tip. Itu sih yang pertama, Ustadz. Yang kedua, Rasulullah pernah juga mendengarkan Al-Quran dari sahabatnya. Mungkin di zaman sekarang sudah banyak kaset yang beredar, dan seringkali kita mendengarkan dari kaset, Ustadz. Dan ternyata di rumah sering kita nyalakan kaset itu, tapi malah kita ngobrol. Di mobil kita nyalakan, kita malah handphone. Jadi akhirnya hanya menjadi background yang tidak ada artinya. Jangankan nangis, denger aja enggak, Ustadz. Nah, mungkin Ustadz lebih terperinci memberikan penjelasan kepada kita supaya kita lebih mengerti, Ustadz, dan bisa langsung kita praktekkan. Jazakallah khair, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kaitan dengan zikir, Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Dan memang kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang zikir, zikir itu baru memberikan efek, baru memberikan dampak dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita merasa, kok saya sudah zikir kok masih tidak tenang. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita disuruh banyak zikir agar hati kita tenang. Kok saya masih tidak tenang juga gitu. Masih gelisah, masih risau dan seterusnya. Jangan kita cepat-cepat menyalahkan Al-Qur'annya, ya. Kita harus melakukan evaluasi, introspeksi, karena yang paling mungkin itu adalah kitanya yang salah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah karena di dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang zikir, selalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berzikir tidak dalam intensitas yang sedikit, tapi harus banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kalau sedikit tidak memberikan efek. Kalau kita minum obat saja sedikit, ya, tidak sesuai dengan takaran, tidak akan menimbulkan, tidak akan mendatangkan sehat. Justru bisa jadi penyakitnya tambah kuat, ya. Jadi harus sesuai dengan dosisnya. Harus sesuai dengan takarannya. Nah, Allah memberikan takaran kepada kita, zikir itu yang banyak. Zikran katsir. Adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Selalu katsiran itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita melihat kenapa Rasulullah tenang dalam hidupnya, tuma'nina, berbagai persoalan, kalau kita bandingkan antara problem yang kita hadapi dengan problem yang dihadapi oleh Rasulullah, tidak ada apa-apanya problem kita. Tapi kenapa Rasulullah bisa menghadapi semuanya dengan tenang? Karena zikirnya banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat. Intensitas zikir yang dilakukan oleh Rasulullah sangat banyak. Nah, ini yang perlu
untuk kita contoh bagaimana kita memperbanyak zikir. Ketika memberikan pelajaran Rasulullah kepada sahabat, la yazalu lisanuka ratiban bidzikrillah. Terus basahi ini lidah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan riba, bukan dengan namimah, bukan dengan perkataan dusta, bukan cerita-cerita yang tidak perlu dan seterusnya, tapi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita motivasi-motivasi. Satu zikir yang sederhana saja, kita baca subhanallah tamla'ul mizan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah, pahalanya sangat besar. Cuma satu kata subhanallah. Likulli tasbihatin sadaqah, wa bikulli takbiratin sadaqah, wa bikulli tahmidatin sadaqah, kata Rasulullah. Satu ucapan itu saja sudah menjadi pahala buat kita, sedekah. Jadi motivasi yang diberikan Rasulullah luar biasa tentang zikir ini. Jadi suruh banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana kita bisa banyak dalam berzikir? Ya tentu harus dengan kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa berzikir kepada Allah, maka insya Allah akan menjadi ringan. Memang awalnya berat kalau kita tidak terbiasa. Ya, kadang-kadang kita makan juga tanpa bismillah, itu karena tidak terbiasa. Tapi kalau kita sudah biasa makan dengan bismillah, kemudian makan tidak baca bismillah, ada sesuatu yang kurang. Yang kita rasakan, kok mengganjal di hati kita. Itu kebiasaan bagus itu. Berarti sudah mulai klop dengan jiwa kita itu. Sudah pas gitu, sudah masuk gitu. Sehingga ada sesuatu. Begitu juga kalau kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang tadi pagi biasa baca zikir, ma'thurat dan seterusnya, tadi terlewatkan, pantas ada sesuatu gitu. Nah, ini kalau sudah menjadi kebiasaan, maka kita akan nyaman melakukannya. Bahkan justru kita akan menjadi ada ganjalan kalau kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu berzikir kepada Allah memang menjadi mudah kalau kita sudah terbiasa. Ya, jadi biasakan terus berzikir kepada Allah. Ingat kepada banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa zikir itu akan mendatangkan ketenangan dalam kehidupan kita. Ingat bahwa zikir tersebut justru akan membuat orang dia cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan sabaqal mufarridun. Orang yang mufarridun telah lebih dulu masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh sahabat, siapa ya Rasulullah al-mufarridun? Yaitu orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya berlimpah, banyak, dia lebih dulu masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang ini kita sepelekan. Ya, padahal justru itu peluang kita untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa sedekah, kita tidak punya banyak harta untuk infak di jalan Allah. Apa gantinya? Perbanyak zikir kepada Allah. Kita masih ingat barangkali riwayat tentang zahaba ahlud duthur bil ujur. Ya. Ada sekalangan sahabat datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur." Itu orang-orang kaya memborong pahala ya Rasulullah. Mereka borong pahala. Sebab mereka salat sama seperti salat kita. Mereka puasa sama seperti puasa kita. Artinya ibadahnya sama. Cuma ketika mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah. Mereka borong pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mau aku tunjukkan sebagai gantinya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi kulli tasbihatin sadaqah. Ya, setiap tasbih itu sadaqah, setiap tahmid itu sadaqah, setiap tahlil itu sadaqah, takbir itu sadaqah, amar ma'ruf nahi munkar itu sadaqah. Ya, wa fi wud'i ahadikum sadaqah. Ketika menggauli istri pasangan yang halal itu sadaqah. Jadi banyak ladang-ladang sadaqah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian mereka pulang dan melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mereka banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan ternyata orang-orang kaya itu juga mendapatkan bocoran tentang hadis tersebut, sehingga mereka juga banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini bedanya orang kaya pada masa sahabat dengan sekarang. Mereka berlomba-lomba, tanafus fil khair, ya. Orang yang du'afa
iri kepada orang kaya bukan lantaran kekayaannya, tapi lantaran banyak amal yang mereka lakukan. Dan orang-orang kaya juga berlomba terus untuk mendapatkan setiap peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kembali kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, bocor ya Rasulullah. Mereka tahu juga ya Rasulullah. Ya, akhirnya Rasulullah mengatakan, ya itu sudah fadlun minallah. Allah sudah berikan, ya enggak usah kita iri. Masing-masing sudah diberikan oleh Allah bagiannya. Ya. Khair, ya itu barangkali. Ya, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang perlu penjelasan dari yang antum sampaikan tadi, Ustaz. Pertama terkait sama pelaksanaan ketika Rasul ada permasalahan, itu selalu melakukan sholat. Nah ini mohon penjelasan nanti apa yang dilakukan oleh Rasul. Sholat apa yang kami maksud? Supaya nanti kita ini, ya saya mencoba untuk seperti yang disampaikan Dr. Rausid nggak kelihatan ini. Jadi kita ini termasuk jahil dan dhaif. Nah ini perlu penegasan antum supaya kita nanti mencoba untuk bisa mengaplikasikan. Yang kedua, Rasulullah meminta izin melaksanakan sholat. Apakah ini senantiasa sholat qiyamul lail? Rasulullah selalu minta izin pada istri-istrinya atau bagaimana? Yang ketiga, bagaimana terkait sama tilawah yang dilakukan atau yang kita dengar dan kita lihat saat ini, tadi dibatasi 3 hari, itu jam-jaman selesai, sehingga kita ini tidak saling mengolok tapi kita bisa mengambil hikmah daripada itu. Dan yang terakhir terkait dengan wanita karir, Ustaz, supaya nanti tidak keluar dari bingkai yang syar'i, dalam arti kewajiban seorang wanita tetap harus melayani istri-istrinya. Nah ini supaya tidak terjangkit mungkin khususnya kami sendiri kepada anak cucu kita. Nah, nampaknya anak sekarang ini kan sibuk luar biasa, laki perempuan, sehingga anak cucunya ini titipan mbahnya. Terima kasih. Jazakumullah. Ada 4 pertanyaan ya. Cuma karena 4 pertanyaan saya lupa yang pertama tadi apa. Salat. Idza hazabahu amrun shalla. Ya, kalau Rasulullah mendapatkan satu persoalan, Rasulullah melaksanakan salat. Nah ini salat apa saja, bisa salat wajib, bisa salat sunnah, karena tidak disebutkan salat apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sifatnya umum. Karena setiap salat yang kita lakukan adalah mi'raj kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan kontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa itu salat wajib, bisa salat sunnah. Kalau pas kebetulan itu belum masuk waktunya salat sunnah, salat wajib, kita lakukan salat sunnah. Jadi bisa sifatnya umum, bentuknya umum. Yang jelas salatnya harus berkualitas, harus khusyuk. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Jadi keluh kesah manusia itu ada terus gitu. Tapi orang-orang yang salat disebutkan oleh Allah illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Jadi orang musallin itu disebutkan bukan dengan fi'il tetapi dengan bentuk isim fa'il. Itu maknanya salat itu melekat pada dirinya. Sudah menjadi kebiasaan, dilakukan dengan baik dan seterusnya, sehingga menjadi solusi. Salat yang semacam ini menjadi solusi. Nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua tadi tentang izin itu dilakukan ketika Rasulullah akan melaksanakan salat malam. Itu menurut sejumlah riwayat disebutkan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam giliran berada di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah itu adil sebagai seorang suami. Beliau mengunjungi istrinya ini malam ini di sini. Ya. Rasulullah pas berada di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling muda. Barangkali Rasulullah sudah ditunggu-tunggu kedatangannya dan seterusnya. Rasulullah paham betul perasaan seorang wanita, seorang istri. Rasulullah tahu itu. Sehingga Rasulullah tidak tega untuk meninggalkan. Ini adalah hak yang harus dia dapatkan.
Karena itu Rasulullah sampai untuk meninggalkan apa yang menjadi kewajiban, ini kalau dalam tanda kutip kewajiban dia, Rasulullah minta izin dulu. Satu sisi adalah keinginan beliau untuk bermunajat dengan Allah, melakukan salat dengan Allah Ta'ala, tapi di sisi lain ada hak. Jangan sampai seorang suami, saya salat nggak peduli apa yang diinginkan oleh istrinya, anaknya. Ini tidak benar, sebab ada hak mereka yang harus ditunaikan. Sementara ini adalah salat sunnah, gitu ya. Nah, Rasul, ya betul, ya, betul. Apalagi satu, ya. Jadi harus dia menunjukkan sikap yang baik. Ya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ingin menjaga perasaan istrinya sampai mengatakan begitu, dari ini ata'abbad li Rabbi. Sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan, saya nggak bisa nahan. Engkau memang punya keinginan yang kuat untuk melakukan salat, ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dilakukan oleh Rasulullah dalam konteks itu, ya, itu salat malam tentunya. Yang ketiga apa? Oh, iya, kalau saya tidak menganjurkan semacam itu, dan para ulama juga mengatakan batas paling cepat kita menghatamkan Al-Quran 3 hari. Karena Rasulullah itu mengajarkan semacam itu kepada sahabat, padahal kita tahu kualitas sahabat. Sebab khawatir kalau kita menghatamkan dalam 1 hari misalnya, akan terabaikan begitu banyak kewajiban yang lain. Ya, sementara kita harus seimbang antara apa yang harus kita lakukan di dunia dan untuk akhirat kita. Sehingga harus bisa membagi waktu dengan baik. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kecuali di bulan Ramadan. Para ulama sepakat kalau bulan Ramadan boleh lebih cepat dari 3 hari. Bahkan bisa 1 hari, bisa berkali-kali khatam, silahkan. Itu di bulan Ramadan. Tapi di luar Ramadan kita harus menguasai dunia, kita harus menjadi khalifah, kita harus mengerjakan berbagai amal-amal yang lain yang sifatnya memakmurkan dunia, sehingga tidak boleh ada limit batasan yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di luar. Yang terakhir tadi apa? Oh, istri karir. Ya, seorang istri itu kewajiban utamanya di rumah. Kewajiban utama seorang istri adalah di rumah. Dia harus berkhidmah kepada suaminya. Yaitu kewajiban pertama. Kalaupun dia mau melakukan tugas di luar, menunaikan pekerjaan di luar, maka ada beberapa syarat, bukan berarti dilarang. Ya, ada beberapa syarat. Yang pertama, dia harus dapat izin dari suami. Itu mutlak gitu. Kalau nggak dapat izin, nggak bisa dia bekerja. Yang kedua, kondisi pekerjaannya tidak boleh ada ikhtilat, tidak boleh ada campur baur, semua timbul fitnah dan seterusnya. Dia harus bisa menjaga aurat. Dan kemudian selanjutnya dia harus bisa menunaikan tugas-tugasnya sebagai seorang istri dengan baik. Nah, itu kalau itu dilakukan, ya, insya Allah tidak akan timbul fitnah sebagaimana yang terjadi sekarang. Ketika para wanita banyak keluar rumah, justru fitnah di mana-mana. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, terakhiran Ustaz. Yang belum kenal nama saya Muni Muhammad Baesud. Ustadz, yang disampaikan sama Ustadz tadi, kalimat-kalimat yang baik kamu sampaikan adalah sedekah. Ini disampaikan kepada sesama muslim atau ke seluruh manusia? Semuanya, siapapun, terutama kepada saudara seiman, sesama muslim, juga kepada orang lain. Rasulullah juga tidak pernah menghardik, mengeluarkan kata-kata kasar kepada non-muslim, tetap menjaga ucapan-ucapan itu. Jadi kepada semua orang kita harus menunjukkan sikap kita, akhlak kita, agar orang bisa melihat bagaimana seorang muslim bicara, bagaimana seorang muslim itu bertutur kata. Ya, sebab kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam saja. Itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berlaku umum. Rasulullah tidak mengatakan, "Oh, itu hanya kepada orang mukmin." Tidak. Semuanya. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana Ustadz, lazim apa enggak kalau sodako dengan ucapan shollu ala nabi dalam kita bicara sama teman-teman atau menjual barang dengan pakai kata-kata shollu ala nabi? Seandainya sarung shollu ala nabi,
supaya orang-orang lainnya menjawab. Menjawabnya itu kita akan mengajak dia untuk mendapatkan pahala. Bagaimana itu ucapan itu diucapkan setiap pembicaraan atau menjual barang dengan perkataan pertama shallu ala nabi. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Lazim apa enggak Ustaz? Makasih. Ya, singkat saja bahwa kita tidak ada di antara kita yang tidak mengetahui bahwa salawat itu adalah sesuatu yang mulia, adalah sesuatu yang utama. Rasulullah diajarkan untuk bersalawat, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rasulullah juga mengatakan al-bakhil man idza dzukirtu indah lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah ketika namaku disebut tetapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Ini kita tahu bahwa salawat itu sangat penting dan harus kita sebagai seorang muslim bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi segala sesuatu yang berlebihan menjadi tidak baik, ya. Jadi tetap pada tempatnya, ya, pada porsinya, sesuai dengan porsinya. Sebab segala sesuatu akan menjadi indah kalau pada tempatnya. Salat misalnya bagus, tapi kalau berlebihan salat itu kemudian mengabaikan yang lain, ya menjadi tidak bagus. Iya, ya yang saya katakan tadi adalah dia harus tidak boleh berlebihan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah pertengahan, tidak berlebihan. Segala hal yang berlebihan tidak bagus pokoknya. Kulu washrabu wa la tusrifu. Jadi segala hal kalau sudah berlebihan menjadi tidak baik. Kita ingin mengajarkan orang, ya tentu dengan melihat kondisinya, dengan melihat keadaannya dan seterusnya. Jadi membaca Al-Quran bagus, tapi kalau baca Al-Quran terus dia melupakan yang lain menjadi tidak bagus, ya. Jadi kita harus melihat kondisi yang ada. Niat kita insya Allah mengajarkan kepada kebaikan, untuk mensosialisasikan salawat, itu adalah sesuatu yang mulia, yang mudah-mudahan mendapatkan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tapi dengan proporsi yang benar. Insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah ta'ala.